Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya. Kali ini kita akan bahas terkait siklus Rankine ya pada turbin uap. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu bagaimana cara membacanya dan asal-usulnya dan lainnya. Oke, lanjut. Ini adalah contoh siklus Rankine ya. Sisi Y adalah untuk temperatur, sisi X adalah entropi. Ini adalah titik critical point. Jadi ceritanya dulu nenek moyang kita itu saya lupa namanya. Dia melakukan percobaan pada beberapa fluida. Kemudian fluida itu dipanasin, ketemunya titik critical point-nya di sini, di sekitar 370 ya derajat Celcius. Jadi mereka melakukan percobaan, akhirnya ditarik semacam trennya atau grafik. Nah, ketemunya seperti ini. Jadi yang sebelah sisi kiri ini adalah subcool water, yang ini adalah superheated, yang adalah uap campuran, yang di tengah-tengah adalah uap campuran. Terus yang pada garis ini disebut saturated. Dibagi dua ini ya teman-teman. Nah, ini yang saturated untuk water, ini yang saturated untuk vapor. Nah, ini ada bahasanya sunatullah ya. Jadi keunikan dari sifat zat. Contohnya adalah di sini kita ambil air ya. Jika dia berdasarkan gambar ini, jika dia geser ke kanan, dia bentuknya akan semakin menjadi gas. Jika ke kiri, dia wujud zatnya akan berubah ke cair, semakin padat gitu. Bagaimana caranya agar si air itu berubah wujud menjadi gas? Salah satu caranya adalah kita naikkan temperaturnya, maka dia akan bergeser ke kanan. Jika suhunya diturunkan, maka dia akan bergeser ke kiri, artinya wujud zatnya akan berubah menjadi subcool. Didinginkan lagi, maka akan menjadi padat atau membeku. Nah, kita juga bisa mengubah wujud zat itu melalui tekanan ya. Nah, ini kebalikan dari suhu tadi. Jika tekanan dinaikkan, maka wujud zatnya akan bergeser ke kiri atau ke subcool water. Yang jika tekanan diturunkan, wujud zatnya akan berubah menjadi ke fasa gas. Nah, nanti di akhir penjelasan ini ada ini teman-teman, ada video demo bagaimana untuk mengubah wujud air menjadi gas ke boil water dengan cara tekanannya diturunkan. Nah, juga dari gambar ini kita juga bisa memprediksi ya, membaca bahwa bagaimana sih untuk meningkatkan kerja turbin, putaran turbin atau megawatt turbin. Itu kita bisa lihat dari sini. Jadi ini semakin panjang, otomatis megawattnya semakin besar. Nah, caranya gimana untuk memperbesar W nya? Kita naikkan aja suhunya, suhu fluidanya kita naikkan, maka nanti area W nya, area kerjanya dia akan semakin luas. tentu dengan tekanan tertentu ya. Jadi ada bahasanya seperti kalau
misal suhu air itu tekanan air itu awalnya adalah 1 atmosfer, kemudian dinaikkan suhunya, maka dia akan mendidih di sekitar di sini. Dia akan mendidih di sini dia. Tapi jika tekanan itu dinaikkan misal sampai 10, 100 bar, maka dia akan tekannya sini. Artinya jika kita ingin menaikkan W turbin, nah kita harus juga meningkatkan tekanan masuk air itu pada boiler agar daya tampungnya, kapasitasnya untuk menerima energi panas dari kobaran api ya di dalam boiler itu semakin bagus. Jadi istilahnya analoginya seperti daya tampung gitu. Kalau misal pengen W nya dinaikkan, jadi P dan T nya harus dinaikkan. Kalau salah satunya doang, misal P nya tetap ya, suhunya dinaikkan terus, maka dia tidak akan naik sampai sini, maka nyampe sini udah nyampe titik didihnya, dia akan belok kanan, geser ke kanan seperti itu teman-teman. Dipanaskan lagi, dia akan superheated, terus panaskan lagi, sedangkan entropinya semakin tinggi ya. Dan tekanannya masih di sekitar 1-2 atm, sedangkan suhunya sangat panas. Nah itu berarti butuh spek turbin khusus yang bisa menerima dengan entropi yang sangat tinggi nih. Sedangkan dayanya cuma segitu, daya yang dihasilkan ya cukup ini. Cuman kita bisa bayangkan hanya dengan tekanan seperti itu, entropinya sangat tinggi, suhunya sangat tinggi, turbinnya harus seperti apa ya. Jadi harus disesuaikan. Kalau ingin menaikkan W, nah P dan T nya juga harus dinaikkan. Dari gambar ini apakah tekanan ini naik karena suhu naik? Ya, memang sesuai hukum gas ideal PV-nRT ya, suhu naik karena maka tekanan naik, volume kecil. Nah, tapi ini adalah karena fluida steam, air, kita naikkan tekanannya tentu dengan cara kita pakai pompa. Kalau dipanasin, bayangkan saja ini dipanasin dari sini, itu tekanannya hanya naik seberapa, nggak sampai cukup signifikan, soalnya ini tekanannya cukup besar, naik kemudian tekanannya di pompa. Sekitar kalau di PLTU Suralaya itu bisa nyampe 200 bar, itu bisa cukup besar, makanya dia pakai pompa untuk menaikkan tekanan. Dan saat tekanan dinaikkan, otomatis suhu naik kan, tapi nggak sesignifikan itu, mungkin naiknya cuma 50-60 ya. Nah, jenis pompanya itu juga pompa khusus multi stage, ada yang pakai multi stage nih. Jadi itu gimana tekanan waktu naik. Nah, itu dari 0 ke 200 dia menggunakan pompa Australia. Kalau langsung dipanasin, nanti didihnya kembali lagi teman-teman, yang seperti sudah saya ceritakan, didihnya hanya di sini mungkin. Kan ini kan tekanan di sini kan masih tekanan ya cukup vakum lah ya, di bawah atmosfer. Kemudian langsung dipanasin, nanti langsung mendidih dia, langsung mendidih sini aja nanti. Terus sedangkan nanti dipanasin lagi di sini. Ya itu sedangkan tidak sesuai dengan spek turbinnya. Seperti itu teman-teman. Dinaikkan tekanan dulu, kemudian di sini dia akan mendidih, dia akan superheated, kemudian diekspansikan ke turbin, dipanasin lagi, kemudian diekspansikan lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada gambar teman-teman, jika ketinggian semakin naik, tekanan kan makin turun, maka titik didihnya juga semakin turun. Nah, itu kita
kita rasakan aja semakin naik ya. Naik pesawat juga kan itu kan agak sesak kan. Nah, kenapa agak sesak? Karena tekanan di sekitar itu turun, maka tubuh kita memaksa agar udara di sekitar masuk ke dalam tubuh. Nah, itu yang menyebabkan sesak gitu. Jadi semakin tekanan turun, titik didihnya semakin turun lagi, titik didihnya semakin turun 100 derajat, jadinya berarti dia pas di atas permukaan laut ya. Nah, ini ada teman-teman, ada video, kita tonton bersama ya. Nah, ini ada apa nih, semacam cairan, kemudian kita pompa tekanannya, kemudian tekanan di dalam sini akan turun. Nah, maka dia akan mendidih dengan suhu yang sama dengan sekitar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itulah kenapa di pegunungan sama di PLTU ya, PLTU sama PLTU itu beda, titik didihnya dia beda, kemudian tekanan absolutnya juga beda. Kalau di pegunungan biasanya tekanannya itu 800 milibar absolut. Kalau di PLTU biasanya minus 1000 milibar absolut. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sekian presentasi saya, penjelasan saya terkait bagaimana membaca siklus rengin. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau berkecimpung di dunia pembangkitan, atau untuk teman-teman yang masih sekolah di teknik mesin atau teknik tenaga listrik dan konversi energi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.